37% masyarakat Indonesia juga masih punya mindset bahwa kalau kaya itu hanya melihat dari harta atau yang non investasi gitu. Yang kelihatan mata aja. Betul. Ya. Bener. Mobilnya kah? Mobilnya rumahnya, baru nggak gitu. Rumahnya harus mewah. Pakai bajunya merek branded. apa gitu ya. Yang ala-ala sultan gitu. Kalau misalnya tadi bisa healing ke Paris, tapi pakai utang, paylater jalan terus. Paylater ya. Kalau itu belum financial freedom, meskipun di sosmednya kelihatannya mungkin freedom ya gitu. Tapi pulang-pulang bayar cicilan sakit kepala dicari gitu. dari kolektor ya. Lagi-lagi nih Mbak, selain passive income nih, adakah cara lain nih Mbak? Saya kan kayaknya nggak bisa nih, misalkan saya nggak mau belajar investasi tuh kayak nggak uangnya sayang gitu. Adakah cara lain selain itu untuk mendapatkan passive income? Oke. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Part 2. Di Part 1 tadi kita udah ngobrol banyak soal financial freedom juga dan menjawab pertanyaan netizen nih yang pertama. Selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Sobat Kompas.com yang pastinya akan dibacakan oleh Niken. Oke, pertanyaan kedua untuk Mbak Cini dari All Awake Project. Katanya, Mbak, berapa sih gaji atau income minimal untuk mencapai financial freedom? Berapa sih Mbak? Oke. Tidak ada yang namanya berapa gaji minimum untuk mencapai financial freedom ya. Jadi semua punya hak yang sama untuk menggapai financial freedom. Cuman tadi kan definisi financial freedom itu kan cukup luas. Jadi yang perlu di manage adalah ekspektasinya gitu ya. Jadi kalau gajinya pas-pasan, mungkin agak rendah, ya financial freedomnya, goalnya jangan maunya healingnya ke Paris gitu ya, mungkin lebih di manage ekspektasinya. Tapi financial freedom itu adalah hak semua orang selama tadi konsisten dan mereka mau memulai dengan terstruktur dan benar, saya rasa semua bisa mencapai state itu. Gitu, berarti aku bisa financial freedom dengan cara healing ke Ciwidey gitu ya. Bisa, ya? Yang penting healing dulu kan. Replikanya Paris ya, replikanya nah, itu berarti ya mindset sama durasinya jangan terburu-buru kalian jangan ngeliat orang-orang udah pada ini terus kok ya orang-orang udah pada financial freedom gue belum. Semua orang punya durasi masing-masing ya Mbak ya. Nah kalau tadi kita nanya apa itu financial freedom bagi Mbak Cini sendiri, tapi ada istilah juga absolute financial freedom. Itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi mungkin kita mulai dengan financial freedomnya dulu. Financial freedom itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang tuh bebas secara keuangan. Jadi bisa mencukupi kebutuhannya sebenarnya tanpa harus bekerja. Jadi memang sebenarnya end goal-nya ke sana. Biasanya orang yang mencapai fase ini sudah memiliki beberapa aset berharga dan aset itu bisa menghasilkan pendapatan yang rutin buat mereka. Jadi itu biasa disebut dengan penghasilan pasif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai financial freedom, juga banyak yang bilang maunya di usia 40 deh gitu. Jadi setiap orang pengen hidup tua di hari tua dengan tenang. Tapi saya pengen tekankan di sini semua punya masanya. Semua punya waktunya, semua punya definisi financial freedom yang berbeda-beda. Sehingga absolute financial freedom itu kalau memang udah nggak perlu kerja. Ya, jadi tinggal nikmatin aja. Tapi saya nggak bilang bahwa kalau gitu kita nggak usah kerja terus kita leha-leha gitu ya. Karena belum tentu kita sudah benar-benar financial freedom gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa financial freedom kalau buat saya pribadi paling enggak mikirin utang. Yang kita butuh, kita tahu kita bisa tercukupi dan nanti ketika memang butuh uangnya ada dan nggak menyusahkan anak atau orang-orang lain di sekitar kita gitu. Ya bener sih. Oke. Tapi kan kayak berarti abstrak banget ya Mbak ya. Cuman kayak ada nggak sih Mbak takaran nominalnya gitu kayak oh iya berarti gue kalau udah punya tabungan segini ini gue bisa dikatakan financial freedom atau enggak kalau gue udah punya kos-kosan berapa petak gitu. Nah itu gimana Mbak? Boleh jelaskan nggak? Jadi memang benar ya tadi financial freedom setiap orang itu beda-beda, sangat subjektif. Jadi mungkin buat aku financial freedom itu misalnya kalau aku nanti pensiun tuh
bisa leha-leha setiap hari atau setiap bulan keliling ke luar negeri gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang lain, financial freedom itu definisinya adalah, oh nanti pas hari tua saya bisa duduk-duduk di pantai aja udah cukup misalnya gitu. Jadi memang indikator mengenai financial freedom sangat subjektif, tergantung pada kita masing-masing. Tapi biasanya ada beberapa rumusan. Jadi yang pertama biasanya jumlah penghasilan itu 3 kali dari pengeluaran. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung tuh tadi habis dicatat semua jajan-jajannya gitu ya. Nah kalau penghasilannya 3 kali lipat biasanya mulai katanya udah mulai aman nih, karena investasi dan yang disisihkan mulai bisa besar ya. Nah yang kedua tadi yang kita bilang, kebutuhannya sudah tercukupi belum? Kebutuhan pokok pasti makan, rumah, kemudian dana pendidikan, dana pensiun, dana darurat, alokasi mau healing gitu ya, alokasi keuangan yang lainnya. Nah itu semua kalau memang sudah ada potnya, ya udah berarti udah satu lagi step gitu ya, jadi sudah terpenuhi. Yang terakhir, yang ini paling penting menurut saya, tidak ada beban hutang. Jadi kalau misalnya tadi bisa healing ke Paris, tapi pakai utang, pay later jalan terus. Pay later ya. Kalau itu belum financial freedom, meskipun di sosmednya kelihatannya mungkin freedom ya gitu. Tapi pulang-pulang bayar cicilan sakit kepala cari gitu. Cari kolektor ya. Nah, bebas finansial. Jadi menurut aku kita utangnya juga, kalau mau utang ya udah utang yang produktif, utang yang benar gitu, yang bisa menghasilkan lagi, jangan asal-asalan gitu. Jadi hutang itu bisa buat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, that's still okay. Tapi kalau ngutang buat lifestyle ya mungkin ntar dulu kali ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Maksud saya. Godaan biasanya sangat besar. Sangat gitu besar. Ya. Apa-apa pay later loh. Berat sekali ya. Tapi Mbak berarti tadi passive income juga ya Mbak ya, itu berperan besar dalam mencapai financial freedom. Tapi lagi-lagi nih Mbak, selain passive income nih, adakah cara lain nih Mbak? Saya kan kayaknya nggak bisa nih, misalkan saya nggak mau belajar investasi tuh kayak uangnya sayang gitu. Adakah cara lain selain itu untuk mendapatkan passive income? Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin passive income itu kan macam-macam. Passive income, keuangan kamu taruh atau kamu belikan sesuatu, terus bisa menghasilkan uang lagi kan, gitu ya. Jadi bukan yang dari keringat kita gitu ya. Nah, passive income itu tidak hanya dari investasi, tapi bisa juga dari bisnis, atau misalnya teman-teman punya side job misalnya, itu juga bisa, itu namanya passive income. Nah passive income itu bisa juga tadi yang contohnya beli lahan, beli properti, tadi beli kos-kosan, itu juga bisa jadi passive income. Jadi sebenarnya banyak banget contoh-contoh atau bagaimana caranya untuk mendapatkan passive income. Sebenarnya yang paling gampang ya memang kalau misalnya ini ya bingung mau mulai dari mana, saya akan bilang bahwa kita coba dengan mulai dulu aja. Kan kalau bank memang ada untuk ngebantu nasabah-nasabah kita buat mendapatkan penghasilan yang lebih optimal. Jadi mulai dulu, kita mulai dengan konsisten dan komitmen, alokasi anggaran, tadi dicatat pengeluaran-pengeluarannya, terus nanti kita terapkan secara bertahap atau terstruktur. Walaupun sebenarnya kedengarannya sepele ya, orang bilang aduh malas banget nyatet, ribet lah gitu. Saya juga, buat saya sebuah perjuangan buat nyatet gitu ya. Tapi dengan disiplin, dengan mencatat ya kita mulai disiplin, kita bisa ngelihat caranya kita selama ini spending tuh banyak di mana. Jadi kita bisa mulai lebih ngatur, kita bisa tahu kayaknya saya perlu meningkatkan disiplin di mana. Jadi kita bisa mulai juga ikut kelas-kelas pengelolaan yang gratis, kan banyak tuh ya. Misalnya OCBC NSP juga kasih kelas-kelas gratis. Jadi buat saya kita mesti tahu dulu sih diri kita kayak gimana. Mungkin juga ada orang tertentu yang udah jago banget nabungnya gitu ya. Misalnya gaji 5 juta, dia mungkin cuman makan 500.000. Bisa jadi loh. Saya punya tim gitu ya yang penghasilannya ada 2 orang gitu ya, satu lebih kecil, satu lebih besar, tapi yang lebih kecil ini tabungannya, asetnya berlimpah ruah dibandingkan dengan yang satu lagi gitu. Jadi memang harus tadi disiplin, ngerti, ikut kelas, proaktif, dan yang terakhir adalah transformasikan cara menabung. Jadi menabung itu kalau zaman dulu kita bilang ayo menabung di celengan, kalau saya bilang
di luar dari celengan banyak instrumen lain yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa diversifikasi, bisa lebih optimal, dan yang tidak kalah penting sebenarnya yang orang sering lupakan adalah apakah dia memilih partner bank yang tepat gitu ya. Jadi banyak sekarang bank kan berlomba-lomba nih buat kasih yang terbaik buat nasabahnya. Nah, pilihlah layanan yang cocok. Biasanya kan masing-masing bank ada penawaran yang beda-beda ya. Pilihlah yang cocok. Kalau misalnya lagi memang saya rajin transfer, saya butuh transfer nih, saya pengusaha pengen dong transfer ke supplier saya nggak bayar dong. 1 kali transfer kalau 6.500, 10 kali 65.000. 30 kali udah hampir 200.000 kan setiap bulannya, dihitung-hitung sama bunga itu sebenarnya cuannya bisa jauh lebih besar gitu. Jadi pilihlah layanan yang bisa memberikan keuntungan, misalnya free transfer, dan bisa mulai dengan menyesuaikan lifestyle kita. Jadi lifestyle itu tidak harus kita ikutin. Apa yang cocok buat sini belum tentu cocok buat mbak-mbak gitu ya, atau belum tentu cocok buat teman-teman semua. Jadi jangan FOMO. Benar. Oke, jangan FOMO ya. Jangan FOMO ya, kayaknya kita harus ikut kelas ya, karena kayaknya uang aku nih habis buat jajan seblak nih Mbak. Jangan FOMO, jangan YOLO. Kan orang juga bilang gitu ya, YOLO, FOMO, saya takut sama ketinggalan tren. YOLO, you only live once. Jadi udah harus menikmati hidup. Kalau mohon maaf, kalau menikmati hidup kalau udah financial freedom, it's okay. Tapi kalau belum, malah cari penyakit gitu ya. You only live once, tapi dainya Cepet ya. Jangan wild and free, jangan liarnya doang. wild and free ya. Nah Mbak, ini terakhir nih untuk menutup episode kali ini, bisa kasih tips do and dance buat sahabat kompas.com di luar sana mau nyicil-nyicil memulai gaya hidup financial freedom-nya seperti apa? Oke, jadi satu yang paling mendasar ya, jadi memang kita mulai dengan awareness mengenai banyak hal, kondisi kita sendiri, mengenai sebenarnya itu what we want atau what we need. Jadi kan sering ya kesaru mau beli sesuatu, mau mencapai sesuatu itu kita benar-benar butuh atau sebenarnya hanya pengen doang gitu ya. Dan yang berikutnya adalah awareness mengenai bagaimana money works for us. Jadi bukan hanya kita yang taruh sembarangan aja, ikut-ikut tren-tren di luar sana. Itu awareness ya. Nah, karena kenapa? Karena di salah satu riset indeks kita dari OCBC NISP, Financial Fitness Index itu menyatakan bahwa 70% masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan pengeluaran yang perlu dibenerin. Gitu ya. Jadi 74% loh biasanya seputar menghabiskan uang buat mengikuti gaya hidup pertemanan. Jadi biasanya diajak, yuk nongkrong, yuk jajan seblak bareng gitu. Bagus kalau seblak, nongkrong di kafe A gitu. Padahal udah gitu ya. akhir bulan belum gajian gitu ya. Tapi terpaksa harus ngikutin gaya hidup teman gitu ya. Nah di luar dari situ 37% masyarakat Indonesia juga masih punya mindset bahwa kalau kaya itu hanya melihat dari harta atau yang non investasi gitu. Yang kelihatan mata aja. Betul. Ya. Bener-bener. Mobilnya kah? Mobilnya Rumahnya, baru nggak gitu. Rumahnya harus mewah. Pakai bajunya merek apa gitu ya. Yang ala-ala sultan gitu. Bener menurut kita tuh sebenarnya kaya itu nggak harus begitu kok gitu. Nggak perlu di show off, tapi yang penting tadi kan financial freedom. Uangnya di tabungan, di investasi ada berapa Benar, gitu. ya, benar. Nah yang in the end of the day menurut aku kalau kita bisa mengelola keuangan dengan bijak dan baik, sebenarnya ujung-ujungnya kan buat menggapai impian kita juga kan. Kita nggak pengen kan ya masih muda udah kerja keras macam kuda kata orangnya, nanti di hari tua masih harus kerja kan, aduh pathetic sekali ya. Benar. Atau kita menciptakan another generation, sandwich generation ya buat anak-anak kita juga nggak pengen. Kita sudah melalui fase itu ya, marilah kita perbaiki bersama-sama, paling nggak dari diri kita sendiri. Ketika kita tua nanti kita tidak menjadi beban untuk anak-anak kita. Dan saya cukup yakin bahwa seluruh generasi muda Indonesia, berapapun penghasilannya gitu ya, kita bisa bangkit bersama-sama, kita bisa mencapai kesehatan finansial atau financial freedom dengan merubah gaya hidup, merubah mindset, cari tahu, dan yang paling penting kelola dengan baik dan benar dengan partner yang baik dan benar.
tidak ada yang tidak bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa. Oke, makasih Oke, banyak keren Mbak banget. Cini Sama-sama. udah sharing banyak nih sama Sama-sama. teman-teman sahabat kompas.com semua. Semoga kita semua bisa mencapai financial freedom Amin. versi kita sendiri. Betul. Makasih Mbak Cini, sehat-sehat ya. Makasih Mbak Cini, aku jadi percaya aku bisa financial freedom. Asik, keren. Abis ini awas ya jajan-jajan ya. Tapi abis ini jajan kopi sih kayaknya. Kopi mungkin yang pilih agak yang Murah harganya ya. diskon. Ya, itu dia. Biasa Americano tuh paling murah. Oke deh, kita udah berhasil nih ngomongin financial freedom. Semoga kita nanti berhasil juga nih financial Amin. freedomnya. Nah, sahabat kompas.com, jangan lupa terus saksikan Generasi Cuan di YouTube channel kompas.com. Cari di playlistnya Generasi Cuan. Dan kita juga punya YouTube channel baru nih, namanya Generasi Cuan. Jangan lupa di subscribe ya. Melis, Mbak Cini, dan juga Niken dan kru semua pamit undur diri. Sampai jumpa di Generasi Cuan yang akan datang. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Dadah.